Hai Paus, izinin aku buat cerita ya. Tolong dibaca. Jadi ini pengalaman pertama aku ngejalanin hubungan kayak gini. Mungkin orang bilangnya toxic relationship. Nggak tahu sih bener atau enggak. Coba gimana menurut pendapat kamu? Aku ceritain ya. Jadi, aku sama pacar aku ini udah menjalin hubungan hampir 2 tahun. 1 tahun pacaran berjalan biasa aja. Ya, walaupun ada debat atau konflik sedikit yang biasa selayaknya orang pacaran berantem. Tapi setelah 1 tahun, kalau kita berantem, dia jadi agak sedikit berbeda. Ya bukan sedikit sih sebenarnya. Emang dari dulu dia suka ngeluarin kata-kata itu tapi sekarang makin nambah, makin kasar kata-katanya. Waktu setelah 1 tahun 3 bulan itu, kita berantem sampai kata putus dia keluarin. Pas dia bilang itu, aku pertahanin sekeras mungkin, sebisa mungkin aku lakuin. Tapi dia malah bilang dia gak mau lagi pertahanin aku. Aku tetap maksa dia. Aku maksa dia untuk pikir-pikir lagi. Tapi dia malah ngeluarin kata-kata itu lagi. Dia bilang, dia malu punya pacar kayak aku. Karena aku gak cantik. Dia juga bilang kalau dia malu kalau sampai orang tuanya tahu anaknya punya pacar sejelek aku. Aku sedih tapi gak tahu harus gimana. Yang aku lakuin waktu itu tetap pertahanin dia, walaupun dia udah hina aku seperti itu. Dia tetap dengan pendiriannya, dia mau putus dan katanya, kita bakal bisa balikan kalau aku udah bersih mukanya dan gemukan badannya. Bodohnya aku iyain, aku bakal nurutin apa yang dia mau karena aku pikir, ya itu juga buat aku baik, dia gak minta yang aneh-aneh. 2 hari setelah itu, dia mau nerima aku kembali, asalkan aku nepatin janji aku untuk berubah menjadi apa yang dia mau. Sehabis itu, aku berusaha keras. Aku melakukan treatment facial aku, makan banyak walaupun sampai pengen muntah aku paksain. Gak bisa nih baca kayak gini. Semuanya aku paksain buat berjalan sebisa mungkin seperti apa yang dia mau. Lalu beberapa bulan berjalan dengan lancar dan sekarang hati aku serasa capek dengan semua perkataan dia. Dia tetap malu punya aku. Karena aku belum bisa jadi gemuk dan mukaku belum bersih juga. Dia pernah ngomong, aku cuma minta muka kamu bersih, susah emangnya buat ngerawat muka. Aku malu lihat pacarnya temen aku semuanya bersih sedangkan kamu enggak. Dia ngomong itu langsung di depan aku. Aku yang udah gak tahu harus ngomong apa cuma bisa nyalahin diri sendiri. Kayak, kenapa sih aku gak bisa bersih mukanya? Kenapa ini jerawat ada? Kenapa bekas jerawatnya gak hilang? Sedih campur malu sama diri sendiri. Serasa gak bisa ngerawat. Aku harus gimana, Paus? Setiap berantem, dia selalu menyangkut pautkan fisik aku terus. Pernah waktu aku bener-bener capek sama omongannya, aku minta kita buat ya udahin aja, tapi dia malah narik aku lagi. Dia minta maaf atas omongannya yang jahat itu. Aku terbuai lagi sama ucapannya. Aku maafin lagi, aku terima lagi. Tapi sekarang, aku capek banget. Pengen juga bahagia lagi. Pengen juga ketawa-ketawa lagi. Ya walaupun aku tahu di setiap hubungan ya gak selalu mulus jalannya.
Fisik aku yang gak sempurna selalu diomongin sama dia. Hampir 2 tahun pacaran aku belum dikenalin ke keluarganya, karena dia malu. Padahal keluarga aku ke dia udah deket banget, udah tahu semua, udah pada mendukung. Terus, seminggu yang lalu aku dengar ucapan yang nyakitin lagi. Dia bilang, "Kamu itu gak ada pantas-pantasnya buat aku. Aku pokoknya sama sekali gak mau punya istri kayak kamu. Aku ini pacarin kamu cuma karena kasihan aja. Kamu itu jelek, sadar diri gak usah belagu. Bisanya cuma malu-maluin doang. Gak bisa masak, sifatnya jelek, fisiknya jelek. Mungkin aku emang bukan yang toksik kayak pukulan atau apa ya, tapi bukannya dilukai dengan lisan lebih nyakitin dibandingkan pukulan ya Us. Aku sekarang bingung mau bertahan atau tetap paksa lanjutin hubungan ini. Aku cuma pengen dihargain sama pacar sendiri dan diterima apa adanya. Jadi gimana Us? Udah termasuk toksik atau belum ya? Sumpah gue kalau punya cowok kayak gini, gue tabok pakai telur. Males banget gak sih? Buat kamu, aduh, aku bener-bener gak tahu kalau ada manusia seperti kadal itu hidup di dunia kita. Toxic relationship buat aku gak cuma tentang dipukulin, ditampar, dijambak, terus bikin tangan kita jadi lebam lah. Enggak. Yang namanya toxic relationship itu kan berarti hubungan yang gak sehat. Hubungan yang kamu ngerasa di dalamnya kamu sakit gitu. Kamu ngerasa dia menyakiti kamu. Kamu ngerasa bersalah cuman dengan menjadi diri kamu apa adanya. Kamu merasa bersalah untuk gak bisa menuhin tanggung jawab yang sebenarnya bukan tanggung jawab kamu. Asli, aku gak pernah baca pesan dari sana semarah ini. Buat aku, yang namanya toxic relationship, ketika dia udah gak bisa ngehargain kamu barang sekali, dan ini terjadi berkali-kali, hubungan ini udah gak bisa lagi dipertahanin. Kamu gak bisa selamatin hubungan ini cuma untuk nyakitin perasaan kamu sendiri. Cuma untuk bikin kamu kesiksa sendiri. Buat apa? Buat apa bagi dunia sama orang yang pengennya menang sendiri, yang pengennya ngatur hidup kamu, yang pengennya ngubah kamu seperti yang dia mau. Padahal hubungan sehat itu, cinta yang tulus itu menerima dan membenahi sama-sama. Ya kalau emang dia harus ngelihat pasangan orang lain untuk jadiin standar dia, ya buat apa kamu gak lepasin dia? Orang kayak gitu tuh harusnya nikah aja sama dirinya sendiri. Bentuk hubungan yang kokoh itu saling support. Jangan sampai sebuah hubungan itu justru ngasih kita celah untuk kita nyakitin diri kita sendiri. Jadi kalau dia malu punya pacar kayak kamu, itu harusnya kamu lebih malu lagi punya pacar kayak dia. Dan gak ada alasan untuk kasih kesempatan. Tutorial menyembuhkan hubungan toksik adalah dengan maafin dan tinggalin. Akan ada orang yang ngelihat kamu sebagaimana kamu yang sesungguhnya, tanpa minta kamu untuk berubah, untuk jadi sempurna. Yang kita tahu sempurna itu gak ada. Kan ada satu orang yang bisa nerima kita sampai kita nanti bingung sendiri. Kalau bisa sih nerima gue padahal gue ngerasa gue gak layak. Gue ngerasa I don't deserve this. Jadi lepasin ikatan yang udah kusut, yang bikin kamu kesiksa sendiri. Gak apa-apa sendiri dulu. Gak apa-apa sendiri lagi. Kasih waktu buat diri sendiri. Nanti yang tepat akan menemukanmu.